Polemik penerbitan sporadik di atas jalan yang menjadi akses menuju instalasi pengolahan air (IPA) Aurduri 4 PDAM Tirtamayang Kota Jambi di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanepura Kota Jambi mendapat tanggapan dari Kepala Desa Mendalo Laut Tamrin. Tamrin pun memberikan penjelasan terhadap sejarah ataupun tujuan diterbitkannya sporadik di atas jalan seluas 755 meter persegi itu. Menurut Tamrin, jalan menuju fasilitas PDAM tersebut awalnya belum dihibahkan oleh pihak Haji Saban. Hal ini diperkuat dengan adanya surat dari PDAM Tirtamayang Kota Jambi bahwa jalan tersebut belum dibebaskan. Sementara, terkait dengan sporadik jalan yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Mendalo Laut pada tahun 2019, Tamrin menyatakan bahwa hal tersebut berdasarkan alas hak dari Cikden CS atau ahli waris dari Haji Saban berupa segel yang menerangkan bahwa jalan itu belum dibebaskan. Sebelumnya, wilayah jalan yang diterbitkan sporadik ini berada di Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Namun setelah adanya pemekaran wilayah, saat ini jalan tersebut masuk ke wilayah Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Di sisi lain, terkait dengan penetapan ahli waris dari Haji Saban, berdasarkan Mahkamah Syariah tahun 1973, Tamrin mengatakan bahwa sepengetahuannya ahli waris dari Haji Saban adalah Cikden CS. Tamrin menegaskan, penerbitan sporadik itu bukan untuk dikuasai, melainkan dijadikan untuk jalan umum sepenuhnya. Menurut Tamrin, pihak PDAM Tirtamayang Kota Jambi bersedia untuk memberikan kompensasi terkait pembebasan jalan tersebut guna kepentingan masyarakat umum. Terkait masalah jalan PDAM, dari dulu ahli waris Haji Saban itu memang itu belum dihibahkan kepada PDAM. Nah, jalan itu emang ditumpangi untuk jalur pipanisasi. Selagi itu jalan itu untuk pipanisasi, dipersilakan kepada ahli waris Haji Saban tadi. Nah, terakhir ini bahwa ada surat keterangan dari PDAM bahwa tanah itu emang belum dibebaskan dari pihak PDAM. Kalau terkait masalah sporadik yang kami terbitkan di tahun 2019 itu, emang itu kita berdasarkan daripada alas hak ya, karena di situ emang kami baca ada segel daripada Haji dan CS ini menerangkan bahwa tanah itu emang belum dibebaskan. Batasnya memang tanah PDAM, jalan PDAM dalam kurungnya itu adalah Haji Saban. Kalau terkait masalah surat dari Mahkamah Syariah itu terkait masalah ahli waris, ya sepengetahuan saya ahli waris Haji Saban itu sebelum-sebelumnya ialah orang haji rombongan Cikden CS itu tadi. Nah, kalau terkait masalah ada keputusan pengadilan mahkamah itu mungkin bisa dikoordinasikan atau konfirmasi terkait masalah ahli waris itu ke Mahkamah Syariahnya. Seperti apakah itu pengeluaran pasti tahun itu atau kan ada yang lain-lain. Baju tunggu itu sudah dijual, itu gimana kebenarannya itu? Itu kalau belum bakso yang dijualkan itu mungkin emang kepentingnya untuk jalan, Bang. Bukan untuk dikuasai ataupun pihak yang jual. Artinya jalan itu emang untuk jalan seutuhnya. Dipergunakan untuk masyarakat umum. Penerbitan sporadik ini tujuan untuk pembebasan istilah itu kompensasi lah terkait jalan, karena PDAM kemarin sudah juga mau mengklaim itu, mau menghibah, mau istilahnya itu mengganti rugi lah terkait masalah jalan itu. Artinya jalan itu tetap dipergunakan untuk masyarakat umum, bukan ditutup untuk masyarakat yang berhak menutup itulah. Atau artinya sudah pindah tangan, artinya tanah itu bisa dikuasai oleh pribadi, tidak, tapi yang khusus jalan itu dipergunakan untuk jalan umum. Kalau luasnya lebih kurang 755 lah, dan nyampe 8 tumpuk sekitar itulah. yang untuk Aur Kenali ini dulu sebenarnya masuk desa mana sebenarnya? Kalau awal dulu emang sebelum pemekaran itu masuk emang Mendalo Laut. Karena itu batasnya dulu ada Payo Bening. Artinya itu Payo Bening itu kalau sekarang ini ada Bokalver lah. Bokalver yang ke laut itu adalah Mendalo Laut. Bokalver arah ke gereja itu adalah Penyengat Rendah. Begitu juga seterusnya yang ke Mendalo Daratnya. Yang ke daratnya Mendalo Darat, yang ke lautnya ke Mendalo Laut. Terkait masalah tapal. Ya, perpisahan wilayah ini Permendagri tahun berapa tuh? Kalau Permendagrinya tuh kalau tidak salah saya di tahun 2017. 2017 apa 2018 lah, karena Permendagri itu saya terima itu di tahun 2019. Nah,
Nah, bukan artinya saya juga kadesnya 2019, artinya tuh di tahun itu emang di akhir 2019 lah pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi itu masang patoknya, batas patok kota sama Muaro Jambi. Terkait masalah sengketa ini, alangkah baiknya kita duduk bersama dan juga kita selesaikan secara kekeluargaan. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disakiti. Nah, karena awalnya terkait masalah warisnya kita berasumsi itu sudah clear dari orangnya masih hidup. Jadi alangkah baiknya kalau saran saya kita selesaikan duduk bersama lah, ahli warisnya Cik Den bersama ahli warisnya rombongan Apriansa tadi. Sementara itu, ahli waris dari Cik Den CS, Dedi Unyil menyatakan bahwa jalan yang terbit sporadik tersebut akan dihibahkan kembali untuk kepentingan masyarakat umum. Jalan juga sudah kita kemarin konfirmasi gitu kan ke ahli warisnya Apriansa, ya kan. Nah itu bahwa tanah itu akan kita hibahkan kembali untuk jalan umum, Pak. Nah tidak ada di pemilikan, sudah ada di kantor lurah, Pak, dihadiri oleh Apriansa. Berarti artinya jalan itu memang dibuat sporadik untuk kepentingan umum, Pak ya? Ya, untuk kepentingan umum. Apa dasarnya, Pak? Kita buat sporadik sebenarnya, Pak? Nah karena ada keterangan surat milik gitu kan. Nah dasar itulah dari orang tua dulu ada berupa segel ya. Nah itu. Nah, Untuk diketahui, jalan yang berpolemik ini terdapat dua sporadik yang berbeda. Sporadik pertama terbit di tahun 2019 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Sementara sporadik kedua diterbitkan pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh pemerintah Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Hingga berita ini ditayangkan, masih terus berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak Kelurahan Aur Kenali.